Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dengan judul PLTS Terapung. Perkenalkan dengan saya sendiri Raudah Nurul Aulia dengan NIM 11062200039. Saya Irhab Arya Ramdhani dengan NIM 1106223032. Saya Gilang Ayani Suara dengan NIM 1106220027. Saya Muhammad Arya Pertama dengan NIM 1106220036. Saya Andi Muhammad Alif Gifari dengan NIM 1106220019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami. Latar belakang, Indonesia telah menetapkan perhatian serius terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dalam komitmennya, pemerintah Indonesia menargetkan mencapai 23% energi dari sumber EBT pada tahun 2025, yang akan terus ditingkatkan hingga mencapai 31% pada tahun 2050. Selain itu, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dari level biasa dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Transformasi menuju net zero emission pada tahun 2060 menjadi bagian integral dari upaya negara ini untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Komitmen ini melibatkan diversifikasi ekonomi, penggunaan teknologi bersih, dan inovasi di berbagai sektor. Tujuan menyediakan sumber daya energi yang andal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kedua, mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperkenalkan teknologi energi terbarukan. Dan terakhir, mengoptimalkan lahan dan perairan yang akan di Kabupaten Aceh Selatan untuk pemasangan FPV, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Kita masuk ke potensi energi terbarukan. Salah satu potensi yang sangat mencolok adalah energi surya. Mengingat laporan perakiraan cuaca menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki 12 jam sinar matahari setiap hari dengan intensitas radiasi maksimum sebesar 5. Kondisi geografis yang mendukung, terutama dekat dengan laut, menjadikan intensitas panas matahari cukup tinggi dan potensinya besar untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dengan perkembangan teknologi PLTS yang terus meningkat, pemanfaatan energi surya dapat menjadi opsi yang sangat efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tapak Tuan. Untuk komponen PLTS sendiri, di sini ada solar panel, inverter, baterai, dan kontrol panel. Untuk geografisnya, Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten atau kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat antara 02 derajat 23 menit 24 detik sampai dengan 03 derajat 44 menit 24 detik lintang utara dan 96 derajat 57 menit 36 detik sampai dengan 97 derajat 56 menit 24 detik bujur timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.773,82 km kuadrat atau 417.382,50 hektar. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara. Pusat pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapak Tuan. Kecamatan Tapak Tuan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia,
Ibu kota kecamatan ini adalah Tapatuan, dengan luas wilayah mencapai 100,73 km kuadrat. Trumon menyumbang sekitar 2,41% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan ini memiliki ketinggian sekitar 11 meter di atas permukaan laut. Untuk geologi dan morfologinya, struktur geologi Kabupaten Aceh Selatan cenderung rumit, mempunyai struktur lipatan, patahan atau sesar yang merupakan bagian sistem patahan Sumatera. Akibatnya, Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi kebencanaan seperti banjir, tanah longsor, dan gempa tektonik. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi bahan tambang mineral logam dan mineral bukan logam, serta batuan. Berikut merupakan potensi bahan tambang yang terbesar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, terdiri dari aluvial, grumosol, regosol, popsolik, organosol, popsolik coklat, litosol, rock outcrops, popsolik merah, kuning, kompleks renzina, dan latosol. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditunjukkan untuk budidaya hutan, perkebunan, dan pertanian. Klimatologi, curah hujan rata-rata Kabupaten Aceh Selatan rata-rata berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, dan curah hujan tertinggi mencapai lebih dari 3.500 mm per tahun atau seluas 52,43% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir terjadi pada seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Trumon. Curah hujan terendah 2.000 sampai 2.500 mm per tahun di sebagian kecil Kecamatan Trumon Tengah, Trumon, Labuan Haji Timur, dan Labuan Haji Barat. Kerawanan bencananya di Kecamatan Trumon terdiri dari kawasan rawan bencana banjir, gelombang pasang, rawan bencana gempa, gerakan tanah tinggi, rawan tsunami, dan rawan bencana abrasi, erosi, dan angin kencang. Baik, untuk analisis data, Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan salah satu dari 23 kabupaten atau kota di Provinsi Nangro Aceh Darussalam memiliki karakteristik geografis yang beragam, terletak di koordinat 02 derajat 23 menit 24 detik sampai dengan 03 derajat 44 menit 24 detik. Lintang utara dan 96 derajat 57 menit 36 detik sampai dengan 97 derajat 56 menit 24 detik. Bujur Timur. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 25 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah mencapai 4.173,82 km atau 417,38,250 ha. Kabupaten ini memiliki batasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kota Subules Salam, Aceh Singkil, Samudra Hindia, dan Aceh Tenggara. Populasi Kabupaten Aceh Selatan mencapai sekitar 237.376.000 pada tahun 2022 dengan kepadatan penduduk sekitar 57 km. Wilayah ini memiliki topografi yang sangat beragam, melibatkan daratan rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan, dengan kemiringan lahan yang mencapai 63,45% dari total luas wilayah. Daratan hanya mencakup sekitar 34,66%, sementara kemiringan lahan dominan terletak pada kemiringan lebih dari atau sama dengan 40%, mencakup luas 4,138,38 ha. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan juga sangat beragam, mulai dari popsolik merah, kuning, dan mencakup luas sebesar
161,22 hektar, hingga Regosol yang memiliki luas paling kecil 5,213 hektar. Ketinggian tempat juga bervariasi, dengan mayoritas wilayah terletak pada ketinggian 0 sampai 25 meter atau 38,11%. Kabupaten ini memiliki potensi yang strategis untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan perikanan air tawar, mengingat bentangan lautan dan daratan yang luas. Untuk pemilihan sumber energi untuk proyek ini difokuskan pada pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung. PLTS terapung merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan struktur apung. Biasanya terletak di perairan seperti danau, sungai, atau bahkan pesisir pantai. Keunikan PLTS terapung ini memungkinkannya untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu tanpa perlu membuka lahan baru. Alasan memilih PLTS terapung untuk proyek ini sangat beralasan. Pertama, PLTS terapung tidak memerlukan pembukaan lahan baru, menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Kelebihan ini sangat relevan, mengingat intensitas cahaya matahari yang tinggi di Kecamatan Tapak Tuan yang berlokasi di pesisir pantai. Selain itu, PLTS terapung memiliki keunggulan lain, seperti efisiensi dalam pemanfaatan lahan, tidak memerlukan konversi lahan yang dapat merugikan biodiversitas, serta integrasi yang optimal dengan kondisi perairan setempat. Rencana penggunaan PLTS terapung ini akan diarahkan untuk menyuplai listrik ke masjid terapung An-Nur yang taman kota berada di sekitar lokasi pembangunan PLTS terapung berskala kecil. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat dalam penyediaan energi terbarukan, tetapi juga meningkatkan penerangan di area publik yang strategis. Kemudian untuk perancangannya, konsep desain panel surya ini terapung direncanakan untuk menghasilkan 5 kW yang akan dialirkan ke Masjid Terapung, An-Nur, dan Taman Kota Pala di sekitar tempat yang dipilih melibatkan penggunaan teknologi panel surya yang efisien. Dalam desain ini dipilih panel surya dengan kapasitas 500 WP atau watt peak untuk setiap panelnya. Oleh karena itu, untuk mencapai target produksi energi sekitar 5 kW, jadi kita dibutuhkan sebanyak sekitar 10 panel surya. Oke, untuk desainnya di gambar 1, jadi karena kita base-nya PLTS terapung, jadi kita untuk floatingnya kita pakai drum sebanyak 6 biji untuk untuk 10 panel. Maaf, 5 panelnya. Dibikin 2, terus di tengahnya dikasih jembatannya arah ke powerhouse. Jadi nanti wiringnya bisa lewatin tangga ini atau bisa langsung ke atas juga bisa. Gambar kedua ini akses menuju ke ininya, powerhouse-nya. Terus kalau gambar ketiga itu bisa dilihat kurang lebih posisi di mana solar panel-nya berdekatan dengan masjidnya, Masjid An-Nur tadi. Kemudian untuk di gambar keempat, di situ tertera bahwa ada tempat penyimpanan atau baterai beserta inverter, kontrol panel, dan lainnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Selanjutnya, perhitungan LCOE. Apa itu LCOE? LCOE adalah singkatan dari Levelized Cost of Energy, yaitu adalah indikator biaya sepanjang umur sebuah pembangkit listrik yang dihitung dengan membagi total biaya proyek termasuk investasi awal, operasional, pemeliharaan, dan decommissioning dengan jumlah listrik yang dihasilkan selama masa pakai proyek. Karena kan proyek kita kali ini adalah PLTS, yang mana
lifetime-nya atau masa pakai proyeknya adalah 25 tahun, bisa kita lihat di data dalam tabel berikut. Dalam tabel ini terdapat biaya dari investasi awal, biaya pemasangan, dan biaya operasional atau maintenance yang bertotal pada Rp279.676.000. Itu adalah biaya total investasi pada tahun yang pertama. Dari data di atas, kita dapat mencari bahwa LCC atau life cycle cost-nya adalah Rp429.176.000. Nah, selanjutnya data untuk produksi energinya kami dapatkan dari suatu website yang bernama Renewable Ninja. Dari sana kami mendapatkan total produksi energi per tahun dari PLTS terapung kami ialah 5.657,453 kilowatt. Nah, karena sudah ada produksi energi dan biaya LCC-nya, maka kita dapat mencari LCOE-nya dengan menggunakan diskonto 0,06 atau 6%. Setelah menghitung semuanya, kita bakal mendapatkan hasil LCOE-nya adalah Rp3.006,13. Analisis hasil dari data yang diberikan dapat disimpulkan bahwa LCC atau life cycle cost dari PLTS terapung ini adalah sebesar Rp425.176.000. Selain itu, energi yang diproduksi selama masa pakai sistem selama 25 tahun adalah sebesar Rp141.436,325 kilowatt yang menghasilkan nilai LCOE sebesar Rp3.006,13. Sekarang mari kita analisis hasil perhitungan ini. LCOE atau Levelized Cost of Energy merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kelayakan investasi dalam proyek energi terbarukan. Dalam hal ini, LCOE sebesar Rp3.006,13 per kilowatt hour menunjukkan biaya rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kilowatt energi selama masa pakai sistem. Penting untuk membandingkan LCOE dengan hasil jual listrik saat ini. Jika harga jual listrik saat ini lebih rendah dari LCOE, maka proyek ini dapat dianggap sebagai investasi menarik. Mengingat harga listrik berkisaran antara Rp1.969,53 per kilowatt hour untuk daya listrik 3.500 sampai dengan 5.500 volt ampere, terlihat bahwa LCOE dari PLTS terapung ini lebih rendah dari harga jual listrik saat ini. Dengan perbandingan ini dapat dilihat bahwa proyek PLTS terapung memiliki potensi sebagai investasi yang menguntungkan. Harga energi yang dihasilkan oleh sistem PLTS terapung ini terbilang kompetitif dengan harga jual listrik saat ini, yang dapat meningkatkan daya tarik investasi bagi pihak-pihak yang tertarik dalam proyek ini. Untuk kesimpulan, dari analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa desain panel surya terapung yang direncanakan memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, menggunakan panel surya dengan kapasitas 500 WP per panel memungkinkan mencapai target produksi energi sebesar 5 kWh dengan memasang 10 panel surya. Desain ini memastikan efisiensi energi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan listrik Masjid Terapung An-Nur dan Taman Kota Pala di sekitarnya. Penempatan panel surya terapung sangat strategis
dengan mempertimbangkan orientasi dan kemiringan untuk memaksimalkan penangkapan sinar matahari sepanjang hari. Hal ini penting untuk mengoptimalkan produksi energi dan menjaga konsistensi pasokan listrik ke dua lokasi tersebut. Selain itu, struktur panel surya terapung dirancang agar dapat mengadaptasi dengan kondisi air dan perubahan tingkat air. Penggunaan material yang tahan korosi dan tahan terhadap lingkungan air merupakan langkah kritis untuk memastikan daya tahan dan keandalan panel surya terapung sepanjang masa pakai sistem. Integrasi sistem penyimpanan energi menjadi elemen penting dalam desain ini. Keberadaan penyimpanan energi memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan energi yang dihasilkan selama periode sinar matahari maksimum, sehingga energi dapat dialirkan ke Masjid Terapung An-Nur dan Taman Kota Pala secara konsisten. Bahkan pada malam hari atau dalam kondisi cuaca kurang mendukung. Dari analisis Life Cycle Cost atau LCC, PLTS terapung sekitar Rp425.176. Energi yang dihasilkan selama 25 tahun mencapai 5.657.453 kW per tahun, menghasilkan LCOE sebesar Rp3.613. Harga ini lebih rendah dari harga jual listrik saat ini, menunjukkan potensi investasi yang menarik dengan memfokuskan pada keberlanjutan dan efisiensi energi. Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar dan menjadi inspirasi bagi proyek serupa di wilayah lain. Dengan menggunakan teknologi terkini, proyek ini tidak hanya mendukung kebutuhan energi lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Memulai pendekatan ini, proyek PLTS Terapung menjadi sebuah inisiatif yang menjanjikan dan berpotensi sebagai investasi yang menarik dengan LCOE yang bersaing di pasar energi saat ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.